Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Aldi. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis komparasi tax ratio di Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Perkenalkan saya Naila Izamora dengan NIM 1040404001668, lalu rekan saya. Perkenalkan, saya Vina Oktaviana Batubara dengan NIM 104042430023. Perkenalkan, nama saya Fani Vanessa Irawan dengan NIM 104042400220. Perkenalkan, nama saya Soraya Ananda dengan NIM 104042400049. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai latar belakang tax ratio. Tax ratio merupakan perbandingan antara penerima pajak dengan produk domestik bruto atau PDB. Dan hal tersebut penting karena tax ratio digunakan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Lalu, tax ratio itu mulai dari kebijakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, sampai kinerja pemerintah dalam pengawasan dan penegakan aturan pajak. Jika tax ratio rendah, artinya potensi pajak dari aktivitas ekonomi belum tergarap secara optimal. Lalu dalam konteks tata kelola, perusahaan tax ratio tidak lepas dari peran perusahaan sebagai wajib pajak badan. Perusahaan yang menerapkan good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan terhadap regulasi akan cenderung melaporkan dan membayar pajak secara benar. Lalu sebaliknya, tata kelola yang lemah bisa mendorong praktik seperti penghindaran pajak yang pada akhirnya mengurangi penerimaan negara. Contoh kasusnya seperti perusahaan BUMN yaitu Garuda Indonesia yang pernah terseret kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2018 di mana pendapatan diakui tidak sesuai standar. Dan hal ini berdampak pada pelaporan pajak yang tidak transparan dan menimbulkan resiko ketidakpatuhan pajak. Dan di sini dinyatakan bahwa tata kelola perusahaan ini menunjukkan lemahnya transparansi laporan keuangan, akuntabilitas manajemen, dan juga pengawasan internal. Boleh, next. Lalu, faktanya tax ratio di Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN, misalnya sekitar 11-12%. Dan sementara negara ASEAN itu mencapai 15-20%. Dengan tujuannya itu untuk membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara ASEAN lainnya untuk melihat posisi Indonesia dengan potensi perbaikan kebijakan pajak. Jadi, rendahnya tax ratio Indonesia mengindikasikan bahwa belum semua aktivitas ekonomi berhasil ditarik pajaknya secara optimal, dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, basis pajak yang belum luas, serta masih adanya praktik penghindaran pajak terutama di sektor korporasi. Lalu tujuannya perbandingan tax ratio Indonesia dengan negara ASEAN itu melihat posisi Indonesia secara regional dan mengetahui sejauh mana kinerja sistem perpajakan Indonesia dibandingkan negara lain. Lalu, adanya tax ratio 11-20% di Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN 15-20% menunjukkan penerimaan pajak belum sebanding dengan potensi ekonomi. Dengan adanya penyebab utama yang pertama itu kepatuhan pajak masih rendah, lalu basis pajak belum luas, dan praktik penghindaran pajak korporasi perbandingan ASEAN yang bertujuan untuk melihat posisi Indonesia secara regional, serta mengidentifikasi celah dan potensi perbaikan kebijakan pajak. Jadi, peran penting BUMN dan perusahaan publik wajib pajak itu besar. Dengan penerimaan good corporate governance sama dengan pajak lebih transparan dan tax ratio meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya Naila. Di sini saya akan menjelaskan teori atau tinjauan pustaka. Nah, yang A itu adalah definisi tax ratio. Tax ratio ini antara total penerimaan pajak suatu negara terhadap produk domestik bruto atau PDB biasanya dinyatakan dalam persen. Jadi di sini itu adalah PDB atau GDP adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu. Rasio ini dinyatakan dalam persen dan juga intinya itu mengukur seberapa besar porsi PDB suatu negara yang berhasil dikumpulkan kembali oleh pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, fungsinya itu yang pertama
mengukur efektivitas sistem perpajakan negara. Ini tuh menunjukkan seberapa baik atau efisien pemerintah dalam merancang, mengelola, dan memungut pajak dari seluruh potensi ekonomi atau PDB yang ada. Nah, ini angka yang sangat tinggi seringkali mengidentifikasi sistem perpajakan yang lebih efektif dan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Dan yang ke B itu adalah menunjukkan kemampuan negara dalam membiayai pengeluaran publik dari pajak. Ini tuh rasio yang tinggi berarti negara memiliki sumber daya pajak yang kuat, yang pada gilirannya menunjukkan kemampuan yang lebih besar daripada pemerintah. Ini itu mendanai berbagai publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga subsidi, tanpa harus terlalu bergantung pada utang atau sumber non-pajak. Lalu yang ketiga itu adalah membantu membandingkan kinerja fiskal antar negara. Ini tuh menjelaskan tentang tax ratio ini identifikasi standar internasional dengan membandingkan rasio pajak suatu negara dengan negara lain, misalnya negara-negara di kawasan yang sama atau negara maju. Nah, ini para analisis dapat menilai posisi dan juga kinerja kebijakan fiskal secara relatif. Lalu di sini ada rumusnya yaitu tax ratio atau persen sama dengan total penerimaan pajak per PDB dikali 100%. Nah, total penerimaan pajak ini adalah jumlah seluruh penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah dari sektor pajak dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi ini tuh kayak periode-periode tertentunya. Lalu ada PDB atau produk domestik bruto, ini tuh nilai total barang dan juga jasa akhir yang dihasilkan negara dalam periode yang sama. Next. Lalu yang B itu ada faktor yang mempengaruhi tax ratio. Jadi ada 4 faktor yang menentukan tinggi rendahnya tax ratio dalam suatu negara. Nah, yang pertama itu adalah struktur ekonomi, yaitu semakin besar sektor formal, tax ratio cenderung lebih tinggi. Di sini itu berkaitan pada komposisi kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, dampaknya itu semakin besar sektor formalnya, yaitu tax ratio jadi lebih tinggi. Sektor formalnya itu seperti industri besar, perusahaan terdaftar, dan juga pegawai tetap. Ini lebih mudah untuk diidentifikasi, diawasi, dan juga dikenakan pajak. Lalu itu ada tax ratio. Nah, di mana tax ratio ini tuh kayak ekonomi didominasikan oleh suatu sektor informal seperti pedagang kecil, usaha rumahan yang tidak terdaftar. Nah, potensi pajak ini sulit dipungut karena eh, sektornya itu informal. Oleh karena itu rasio cenderung rendah. Lalu yang B itu ada kepatuhan wajib pajak. Ini tuh tingkat kepatuhan memengaruhi penerimaan pajak. Nah, di sini tuh mengacu pada kesediaan dan ketaatan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan seperti mendaftar, melaporkan penghasilan secara akurat, dan juga membayar pajak tepat waktu. Dampaknya itu tingkat kepatuhan memengaruhi penerimaan pajak. Jadi kesadaran yang lebih tinggi, kebocoran pemerintahan pajak seperti penghindaran dan penggelapan akan berkurang. Sehingga total penerimaan pajak akan meningkat dan juga tax ratio pun akan membaik. Nah, yang ketiga ada kebijakan dan tarif pajak. Di sini itu mencakup semua peraturan dan besar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya tarif PPN, PPh badan, dan juga PPh orang pribadi. Nah, dari dampaknya itu tarif yang efisien meningkatkan total pajak. Jadi meskipun tarif yang sangat tinggi, teori bisa menaikkan penerimaan. Tarif yang terlalu tinggi justru dapat mendorong orang yang untuk menghindari pajak atau bahkan mengurangi kegiatan ekonomi atau efek laver. Oleh karena itu, kebijakan tarif efektif jadi adil, kompetitif, dan juga basis pajak yang luas. Lalu yang keempat ada efisiensi administrasi pajak, yaitu kualitas sistem yang digunakan oleh otoritas pajak itu Ditjen Pajak untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menegakkan peraturan pajak. Ini tuh dampaknya sistem yang baik dan audit efektif meningkatkan taksasio. Sistem administrasi yang modern, terkomputerisasi, dan juga transparan memudahkan wajib pajak untuk membayar dan juga memudahkan petugas pajak untuk mengawasi. Jadi ada audit efektif, itu membantu mendentifikasi ketidakpatuhan sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan dan juga memastikan semua pajak yang terutang berhasil dipungut. Next.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori atau tinjauan pustaka tentang ekonomi terkait pajak. Yang pertama, ada teori optimal tax menurut Ramsey dan Musgrave. Teori ini menekankan bahwa setiap pajak sebaiknya dirancang seefisien mungkin agar tidak menimbulkan distorsi besar terhadap keputusan ekonomi masyarakat, seperti konsumsi, tabungan, dan investasi. Pajak ideal adalah pajak yang mampu menghasilkan penerimaan negara semaksimal mungkin dengan beban kesejahteraan seminimal mungkin, serta tetap memperhatikan aspek keadilan sosial. Yang kedua, ada teori kapasitas fiskal, yang mana negara dengan kapasitas fiskal tinggi bisa mengumpulkan pajak lebih optimal. Teori ini tuh lebih menjelaskan bahwa kemampuan negara dalam memungut pajak sangat bergantung pada kapasitas fiskalnya yang meliputi kualitas institusi, sistem administrasi perpajakan, basis pajak, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Negara dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung lebih efektif dan optimal dalam mengumpulkan pajak untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dan yang ketiga ada teori kepatuhan pajak dari Allingham dan Sandmo. Kepatuhan dipengaruhi oleh probabilitas audit dan besaran sanksi, yang mana menurut teori ini tuh, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional antara manfaat menghindari pajak dan resiko yang dihadapi. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan adalah probabilitas pemeriksaan atau audit dan besarnya sanksi yang dikenakan. Semakin tinggi peluang audit dan sanksi, maka kepatuhan pajak cenderung meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada studi dan data sebelumnya. Yang pertama itu ada tax ratio Indonesia sekitar 11 sampai dengan 12%. Angka ini tuh menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap PDB nasional masih relatif rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia 15% dan Thailand 17% dan Vietnam 15%. Perbandingan ini atau perbedaan ini mengidentifikasikan adanya kesenjangan dalam kemampuan pemungutan pajak dan efektivitas sistem perpajakan antar negara. Yang kedua itu ada peningkatan kepatuhan pajak dan administrasi yang efisien dapat menaikkan tax ratio. Peningkatan kepatuhan pajak dan perbaikan administrasi perpajakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan tax ratio. Administrasi perpajakan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sekaligus memperkuat pengawasan oleh otoritas pajak. Nah, dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai tanpa harus menaikkan tarif pajak secara signifikan, yang berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha. Nah, data tersebut diambil dari Kemenko Republik Indonesia 2024 dan ASEAN Tax Data Report 2025. Selanjutnya, nah, di sini ada data tabel data negara-negara ASEAN dengan tax rasionya itu Indonesia 11,5%, Malaysia 15%, Thailand 17,2%, Filipina 14,8%, Singapura 13,5%, Vietnam 15,3%. Di sini kita sudah menganalisis yang pertama, Indonesia lebih rendah dibandingkan Thailand dan Malaysia. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak Indonesia belum sepenuhnya tergali secara optimal. Yang kedua, faktor rendahnya tax ratio Indonesia. Rendahnya tax ratio Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masih banyak sektor informal. Maksudnya di sini tuh masih dominannya sektor informal tersebut dalam struktur perekonomian nasional. Aktivitas ekonomi di sektor ini cukup besar, namun sulit dijangkau oleh sistem administrasi perpajakan, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan pajak relatif kecil. Yang kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak, turut memengaruhi rendahnya penerimaan negara. Yang ketiga, itu ada tarif pajak di beberapa sektor relatif kecil serta adanya berbagai
insentif pajak juga berdampak pada terbatasnya penerimaan pajak. Lalu yang ketiga itu negara dengan tax ratio tinggi biasanya memiliki administrasi pajak yang efisien dan kepatuhan yang baik. Di sini bisa kita lihat yang paling tinggi itu adalah tax rasionya negara Vietnam dan Thailand, yang dimana Thailand memiliki 17,2% dan Vietnam memiliki 15,3%. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulan yang didapat yaitu tax ratio di Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata negara ASEAN. Nah, hal tersebut tuh menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB belum optimal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang tingkat pembangunannya relatif setara. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar, namun belum sepenuhnya terrealisasi. Tax ratio yang rendah juga mencerminkan keterbatasan negara dalam memaksimalkan fungsi pajak sebagai sumber utama pembiayaan, pembangunan, penyediaan layanan publik, serta stabilitas ekonomi. Salah satu faktor penyebab rendahnya tax ratio di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak, baik kepatuhan formal, pelaporan dan pembayaran tepat waktu, maupun kepatuhan material, pelaporan sesuai kondisi sebenarnya. Banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya atau secara sengaja menghindari pajak karena presensi beban pajak yang tinggi dan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan pajak masih yang perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak Ali Henry Sanmo, yang menyatakan bahwa keputusan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko, pemeriksaan, dan sanksi yang dikenakan. Selain itu juga, biasanya besar sektor ekonomi informal juga menjadi tantangan signifikan dalam meningkatkan tax ratio. Sebagian dasar pelaku usaha mikro dan kecil masih berada di luar sistem perpajakan formal, sehingga tidak tercatat sebagai wajib pajak aktif. Keterbatasan pencatatan keuangan, rendahnya literasi perpajakan, serta minimnya insentif untuk masuk ke sektor formal menyebabkan basis pajak menjadi sempit dan penerimaan pajak tidak mencerminkan potensi ekonomi yang sebenarnya. Faktor lainnya juga adalah sistem administrasi perpajakan yang masih memerlukan penguatan baik dari sisi teknologi, kualitas sumber daya manusia, maupun integrasi data antar instansi. Meskipun digitalisasi perpajakan telah berkembang, namun tantangan seperti validitas data, pengawasan transaksi ekonomi digital, serta pengendalian praktik penghindaran pajak masih perlu ditangani secara efektif dan komprehensif. Sistem administrasi yang belum optimal dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak dan menurunkan kepercayaan wajib pajak. Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan tax ratio di Indonesia memerlukan strategi yang menyeluruh. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan meliputi perbaikan sistem perpajakan melalui reformasi regulasi dan digitalisasi yang berkelanjutan, peningkatan edukasi dan literasi perpajakan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta penguatan pengawasan fiskal melalui peningkatan kualitas pemeriksaan, pemanfaatan data terpadu, dan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tax ratio di Indonesia dapat meningkat secara berkala dan berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah referensi-referensi yang kami pakai untuk membuat PPT ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.